Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kevin Bainokura Putrapati. Kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan kuis sistem kendali. Untuk pertanyaan pertama, yaitu klasifikasi sistem kendali. Berikan sedikit penjelasan mengenai sistem kendali waktu kontinu dan waktu distrik. Untuk waktu kontinu terbagi menjadi tiga, yaitu proporsional, integral, dan diferensial. Untuk proporsional pada pengendalian proporsional di mana keluaran sebanding dengan penyimpangan. Contohnya, pengendalian uap melalui katup, pengendalian transmitter, dan lain-lain. Untuk yang kedua yaitu integral. Pada pengendalian integral di mana pengeluaran selalu berubah-ubah selama terjadinya deviasi dan kecepatan perubahan keluar tersebut sebanding dengan penyimpangan. Contohnya, pengendalian level cairan dalam tangki, lalu pengendalian sistem tekanan, dan lain-lain. Yang terakhir yaitu diferensial. Pengendalian integral jarang dipakai secara tersendiri, tetapi digabungkan dengan jenis profesional untuk menghilangkan keraguan-raguan. Jika jenis profesional ini memerlukan karakteristik yang stabil. Lalu ada distrik. Pengendalian dengan dua posisi, contohnya relay, thermostat, level, saklar on-off, dan lain-lain. Lalu pengendalian dengan posisi ganda, contohnya saklar memilih, keuntungannya cenderung mengurangi osilasi. Terakhir yaitu pengendalian floating. Posisi yang relatif tidak terbatas dan dalam jenis ini. Penggunaan energi dapat dilakukan melalui salah satu daripada beberapa kemungkinan yang ada. Berlanjut ke pertanyaan yang kedua yaitu jelaskan mengenai sistem kendali SISO dan MIMO. Pada pertama yaitu SISO, Single Input Single Output. SISO merupakan sebuah sistem yang menggunakan antena tunggal pada sisi pengirim dan pada sisi penerima. Sesuai data masukan dikirim secara bersamaan pada antena yang sama melalui satu kanal transmisi, sehingga untuk pengiriman informasi pada SISO tidak delay. Namun, dalam proses transmisi terdapat penggangguan atau noise yang tidak dihindarkan. Noise dapat menyebabkan penurunan kecepatan data dan peningkatnya adanya kesalahan dalam pengiriman data. Hal ini menyebabkan informasi yang dikirim tidak sama dengan informasi yang diterima. Lalu ada MISO, Multiple Input Single Input. MISO adalah model antena input-output pada komunikasi wireless yang terdapat banyak antena pada sisi pengirim dan satu antena pada sisi penerima. Pada sistem MISO terdapat beberapa antena transmitter yang secara simultan mengirimkan simbol-simbol. Simbol-simbol tersebut kemudian ditransmisikan melalui kanal wireless dari pengirim antena yang bersesuaian. Apabila letak antena tersebut cukup jauh, maka dapat mengakibatkan setiap end simbol yang dikirimkan secara bersamaan akan mengalami fading yang berbeda karena lintasannya dilalui berbeda. Kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Itu jelaskan mengenai sistem kendali. Loop terbuka dan loop tertutup. Pada loop terbuka atau open loop control system adalah sistem kendali di mana sinyal dari outputnya tidak mempengaruhi aksi dari pengendalinya. Maksud adalah tidak ada proses pembandingan antara sinyal keluaran dengan sinyal pemasukan. Pada proses ini, sistem tidak terjadi umpan balik atau sinyal keluaran dengan sinyal masuknya. Bisa dapat dilihat input, kemudian kontrol, lalu ke plan, kemudian ke output. Pada penjelasannya, bahwa input yang berupa sinyal masukan selanjutnya diteruskan pada controller. Pada bagian controller, di sini terjadi proses pengendalian dan pengatur. Pada elemen pengontrolan, ini terjadi pengendalian dan pengaturan pada suatu objek atau biasa disebut dengan plan. Selanjutnya, plan tersebut akan diteruskan menghasilkan sinyal keluaran atau output. Demikian seluruh rangkaian proses yang terjadi pada sistem loop terbuka ini. Lalu ada loop tertutup atau close
Loop control system adalah sistem kendali di mana sinyal keluaran sangat berpengaruh dengan aksi kendalinya. Sistem kendali loop tertutup ini merupakan sistem kendali umpan balik. Pada proses sistem kendali loop tertutup ini sering terjadi selisih antara sinyal umpan balik dengan sinyal masukan. Oleh sebab itu, untuk mengurangi kesalahan tersebut, maka sinyal kesalahan tadi akan diteruskan sebagai controller. Untuk diatur, dikoreksi, diperbaiki agar sesuai dengan sinyal keluaran yang diinginkan. Pada elemen kontrol ini terjadi proses penyesuaian dan koreksi error untuk mengurangi tingkat kesalahan sehingga mendekati nilai yang diinginkan. Keseluruhan rangkaian proses pada sistem loop tertutup ini bertujuan untuk meminimalisir, mengurangi kesalahan yang terjadi pada sistem. Dapat kita lihat diagram loop tertutup di bawah ini. Ini penjelasannya yaitu deteksi kesalahan atau error detektor yang berfungsi untuk mendeteksi dengan cara membandingkan antara sinyal masuk dengan sinyal feedback. Jika kita membandingkan sistem loop tertutup dengan sistem loop terbuka pada pembahasan sebelumnya, maka tampak jelas sekali perbedaan bahwa pada sistem loop terbuka tidak memiliki error detektor atau elemen yang mendeteksi kesalahan sinyal. Lanjut ke pertanyaan berikutnya, jenis umpan balik. Yang pertama yaitu umpan balik positif. Untuk umpan balik positif, ini memasukkan referensi RS dan keluarannya umpan balik. Di sini bisa dapat kita lihat yaitu dari R, kemudian diteruskan dengan arahnya yaitu positif-positif. Kemudian untuk umpan balik negatif, mengurangi kesalahan antara masukan referensi RS dan keluaran sistem. Untuk yang ini di garis bawah ini yang membedakan adalah menggunakan plus dan minus. Masuknya menggunakan plus dan kembali dari untuk mendeteksi kesalahannya menggunakan minus. Dan C. Jelaskan mengenai pengaruh umpan balik pada noise. Untuk mengetahui pengaruh feedback terhadap noise, mari kita dibandingkan hubungan fungsi transfer dengan tanpa feedback karena sinyal noise saja. Perbandingan sistem kendali loop terbuka dengan sistem dengan sinyal noise seperti yang ditunjukkan bahwa untuk rumusnya itu CS per NS sama dengan GB per 1 plus GA GBH. Ini diperoleh dengan membuat input lain RS sama dengan 0. Lalu ada pertanyaan ketiga yaitu jelaskan mengenai model persamaan diferensial. Untuk persamaan diferensial itu adalah persamaan yang melibatkan turunan dari variabel yang tak terbatas dan terhadap variabel bebas. Berdasarkan banyaknya variabel bebas yang dilibatkan, persamaan diferensial terbagi menjadi dua, yaitu persamaan diferensial biasa dan persamaan diferensial parsial. Ini contohnya sebagai berikut, di mana I sama dengan C D dV per dt, kemudian FI sama dengan RC dV per dt tambah LC d kuadrat V per dt kuadrat tambah V0. Lalu d kuadrat F0 per dt kuadrat tambah R per L dV kuadrat per dt tambah 1 per LC dan F0 sama dengan 1 per LC FI. Lalu untuk pertanyaan berikutnya itu model fungsi transmitter. Untuk model fungsi transmitter adalah model matematika S domain
dari sistem kendali, fungsi transmitter dari sistem linear time invariant atau LTI didefinisikan sebagai rasio transformasi Laplace keluaran dan transformasi Laplace masukan dengan mengasumsikan sesuai kondisi awal adalah 0. Jika xt dan yt adalah masukan dan keluaran dari sistem LTI, maka transformasi Laplace yang sesuai adalah xs dan ys. Oleh karena itu, fungsi alih sistem LTI sama dengan rasio ys dan xs, di mana mewakili oleh sistem LTI dengan blok yang memiliki fungsi transmitter di dalamnya dan blok memiliki masukan xs dan keluarannya ys. Contohnya dapat dilihat persamaan diferensial dari sistem kelistrikan. Kemudian pertanyaan keempat yaitu jelaskan mengenai permodelan sistem mekanik translasi. Jawabannya yaitu sistem mekanis translasi mempunyai 3 komponen pasif linear, yaitu massa dan pegas sebagai massa dan pegas sebagai elemen penyimpangan energi, sementara peredam gesekan membuang energi analogi dengan sistem elektris. Dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Itu komponen spring, viscodamper, dan massa. Untuk force velocity-nya Ft sama dengan K integral T 0 Vt dt. Lalu force displacement Ft sama dengan Kx t. Impedance itu K. Untuk viscodamper, force velocity-nya Ft sama dengan Fv per Vt. Lalu force displacement Ft sama dengan Fv dx t per dt. Impedance-nya Fvs. Lalu massa Ft sama dengan m dv t per dt. Untuk force displacement-nya Ft sama dengan m d kuadrat x t per dt kuadrat. Untuk impedance-nya ms2 kuadrat. Yang pertama yaitu dari penjelasannya, untuk pegas adalah elemen yang menyimpan energi potensial jika sebuah gaya diberikan pada pegas K, maka gaya tersebut ditentang oleh gaya yang berlawanan karena elastisitas gaya. Bisa dilihat di penjelasannya, itu F adalah gaya yang diterapkan, F adalah gaya berlawanan karena elastisitas pegas, K adalah konstanta pegas, X adalah perbedaannya. Kemudian yang B, peredam atau dashpot. Jika sebuah gaya diberikan pada dashpot B, maka gaya tersebut ditentang oleh gaya yang berlawanan karena gesekan dari dashpot. Gaya yang berlawanan ini sebandingkan dengan kecepatan pergerakan dashpot, di mana F adalah gaya yang diterapkan, Fb adalah gaya lawan akibat gesekan dashpot, B adalah koefisien gesek, kemudian V adalah kecepatan, lalu X adalah perpindahannya. Yang terakhir yaitu massa. Massa adalah milik benda yang menyimpan energi kinetik. Jika suatu gaya diberikan pada suatu benda yang bermassa m, maka benda tersebut akan mendapatkan perlawanan dari gaya yang berlawanan karena massanya. Untuk penjelasannya itu F adalah gaya yang diterapkan, Fm adalah gaya berlawanan karena massa, m adalah massa, A adalah percepatan, X adalah perpindahan. Mungkin sekian dari presentasi saya terkait dengan kuis sistem kendali. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian, terima kasih.